miskin, getol ngalaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-A'raf ayat 56. Ikhwati iman, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara kajian melalui online. Judul yang akan saya kemukakan yaitu tentang kerusakan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 56 bersabda yang artinya, dan kalian janganlah berbuat kerusakan fil ardi, di bumi ini, ba'da islahiha, setelah dibereskannya, wad'uhu, dan hendaklah kalian berdoa kepada Allah, khaufan, dengan rasa takut, wa ta'ama, dengan berharap, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada yang berbuat kebaikan. Merusak itu macam-macam. Ada kalanya merusak itu karena tidak dipakai. Ada kalanya merusak itu dipakai tapi bukan pada tempatnya. Dan ada lagi benar-benar dirusak. Wakaf yang tidak dipakai termasuk kepada merusak karena akan hilang jariahnya. Rumah tidak dipakai akan rusak. Demikian pula masjid kalau tidak dimakmurkan, rusak, akan hilang jariahnya. Golok yang dipakai memotong batu itu akan rusak. Sama halnya dengan ilmu agama, yang dipakai jimat, yang dipakai jampe, yang dipakai mantra, itu pun termasuk kepada berbuat kerusakan. Sebuah bangunan yang dirobohkan, sebuah bangunan yang dirusak, sama halnya dengan ibadah
dicampur dengan bid'ah, tauhid dicampur dengan syirik. Tidak sah Islam kamu karena syahadat kamu tidak disaksikan oleh amir, karena kamu masuk Islam tidak dibaiat. Tidak sah salat kamu karena dua mata kaki kamu tertutup oleh sarung. Hal-hal yang demikian termasuk kepada perbuatan merusak yang dilarang Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi. Demikian pula orang-orang yang suka membantah atau yang suka membelok-belokkan ayat-ayat Allah, itu tidak bisa sembunyi dari Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang suka membantah dan membelok-belokkan pada ayat-ayat kami tidak bisa sembunyi dari kami. Orang munafik yang suka berdusta, suka ingkar janji, dan suka khianat kepada amanah oleh Al-Quran disebut merusak. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha. Jika orang-orang munafik berpaling atau terpisah dari kamu, dia ikhtiar di bumi untuk menimbulkan kerusakan. Berdasarkan beberapa ayat tadi, yang dimaksud dengan kerusakan di sini ialah menodai, mengotori, dan mengacaukan agama. Demikian pula orang yang menyalahgunakan agama itu pun termasuk kepada orang yang berbuat kerusakan. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Abu Bakar bin Iyas, beliau pernah ditanya orang, apa maksud daripada ayat tadi? Maka beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pengisi bumi. Padahal pada saat itu pengisi bumi itu sudah rusak keyakinannya, rusak kepercayaannya, rusak agamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kerusakan tadi menjadi selesai, menjadi hilang. Imam At-Tartushi, beliau seorang ulama tabi'in, menerangkan, innallaha qad ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pengisi bumi. Wa hum fi fasadin, padahal mereka berada di kerusakan, ada di dalam kerusakan. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengislahkan, membereskan mereka bi Muhammadin, dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidin. Barang siapa telah mengajak kepada yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dari golongan yang berbuat kerusakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas di dalam riwayat Ad-Dailami, pernah bersabda, apatuddin salah satun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Apatuddini salah satun, rusaknya agama dikarenakan 3 perkara. Faqihun fajirun, itu orang pintar tapi jahat. Wa imamun jairun, nomor kedua imam yang dolim. Wa mujtahidun jahilun, dan mujtahid yang bodoh. Wa imamun jairun, nomor kedua imam yang dolim. Wa mujtahidun jahilun, dan mujtahid yang bodoh. Sabda Rasulullah SAW ini bisa juga diartikan apatuddini salah satu yang akan merusak agama itu ada 3. Faqihun fajirun, yaitu orang yang pintar tapi jahat. Bisa kita bayangkan orang yang bodoh jahat, begini rasanya. Bagaimana kalau orang yang pintar tapi jahat? Tentu jahatnya tidak sembarang jahat. Kemudian yang kedua, imam yang dolim, pemimpin yang dolim, rusak agama. Dan yang ketiga, mujtahid, itu orang yang rajin mendalami ilmu agama, yang rajin menggali agama, tapi dia bodoh, tidak tahu sumber dari mana mesti dia ambil. Nah, jika demikian, maka agama Islam itu akan rusak oleh 3 orang tadi. Ikhwati iman rahimakumullah, demikian kiranya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan selamat berbuka saum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.